Wabarakatuh. Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa podcast Unan Official dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Muslimah kembali hadir dan menyapa Anda tentunya dalam program podcast Unan Official, informatif, edukatif, dan inspiratif. Pemirsa, sehubungan dengan pelaksanaan pengukuhan guru besar pada tanggal 18 Februari 2025, maka Universitas Andalas mengukuhkan 10 orang guru besar dan salah satunya adalah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya yakin pemirsa sudah tidak asing lagi dengan beliau, karena beliau juga merupakan Rektor Universitas Andalas periode sebelumnya 2011-2015. Langsung saja, tidak berlama-lama, kita langsung sapa beliau. Bapak Profesor Dr. Wery Darta Taifur, SEMA. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, sehat walafiat. Sehat walafiat dan tetap semangat ya Pak ya, di Harus tengah semangat. kesibukan yang padat. Apalagi persiapan untuk pengukuhan guru besar ini ya Pak ya. Harus semangat. Sebenarnya beliau udah lama menjadi guru besar, tapi baru dikukuhkan di Februari ini ya Pak ya. Betul, ya. Boleh disapa dulu Pak pemirsa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua pemirsa podcast Universitas Andalas. Semoga kita semua sehat walafiat dan selalu semangat untuk memajukan Universitas Andalas, dan kita bekerja dan berjuang untuk memajukan Universitas Andalas. Oke, siap Bapak. Nah, Bapak Ibu pemirsa, nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau, mendengarkan gagasan dan juga pemikiran-pemikiran yang luar biasa dari sosok Prof. Dr. Wery Darta Taifur. Di mana nanti di saat orasi ilmiah beliau akan menyampaikan tentang tantangan untuk mewujudkan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD tahun 2025-2029 yang berkualitas dan potensi pelanggaran terhadap moral imperatif. Nah, sebelumnya Prof, kita mau tahu dulu nih Prof, apa yang melatar belakangi Prof Wery untuk memilih tema orasi ilmiah Bapak tentang RPJMD 2025-2029 dan juga moral imperatif. Apakah ini ada hubungannya dengan baru saja terpilihnya pimpinan daerah dengan pilkada serentak di bulan Desember tahun lalu, Prof? Ya, sangat dekat hubungannya. Jadi kita harus menyadari bahwa kita saat ini sudah memasuki era pembangunan jangka panjang 2025-2045 dalam rangka mewujudkan Indonesia emas, dan target yang ingin dicapai itu adalah Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2045. Nah, untuk melaksanakan itu, pemerintah sudah mengeluarkan peraturan, sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 59 tentang pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025-2045. Nah, kemudian tentu yang akan melaksanakannya itu adalah ada 3 level pemerintahan: pusat, daerah, provinsi, dan daerah kabupaten dan kota. Itu yang akan melaksanakan. Nah, untuk melaksanakan ini, maka pemerintah sudah membuat edaran yang sebelumnya tidak ada gitu. Edaran itu adalah bahwa masing-masing daerah yang akan membuat RPJP daerah 2025-2049 harus sasarannya itu harus merujuk kepada sasaran nasional, dan harus mengikuti apa yang telah ditetapkan secara nasional untuk daerah. Itu yang berbeda ya, satu. Jadi adanya sasaran ditetapkan oleh pemerintah pusat ke daerah, kemudian ke daerah provinsi, kemudian ke daerah provinsi, ke daerah kabupaten kota. Itu namanya pendekatan imperatif. Jadi dari atas ke bawah. Kemudian RPJP daerah inilah yang akan menjadi, ya, jadi RPJ daerah provinsi inilah yang akan menjadi rujukan bagi pemerintah kabupaten kota, rujukan bagi pemerintah provinsi, kemudian kabupaten dan kota untuk membuat RPJMD 2025-2029. RPJMD jadi rencana pembangunan. Nah, jadi ini. Nah,
apa yang menjadi selain dari yang kita sebutkan tadi bahwa ada imperatif, ada target itu ditetapkan dari pusat ke daerah. Nah, yang berbeda lagi itulah bahwa ini serentak. Oke. Jadi RPJP ini diselesaikan dalam waktu 6 bulan. 6 bulan. Serentak. Dalam prosesnya itu kan ada namanya nanti ada konsultasi, ada musrembang, dan ada persetujuan dari Kemendagri dan lain-lain. Itu banyak prosesnya yang harus dilalui. Nah, pengalaman saya itu adalah waktu terlibat menjadi ketua menyusun RPJMD Sumatera Barat 2016-2021 dulu. Itu 12 provinsi saja. Waktu itu 12 provinsi yang serentak baru. Yeah. Itu komunikasinya di Jakarta itu sudah apa? Bayangkanlah dalam waktu bersamaan 12 provinsi konsultasi ke Kemendagri. Kemudian dalam waktu bersamaan daerah kabupaten dan kota itu berkonsultasi pula ke pemerintah provinsi. Jadi dalam waktu bersamaan kabupaten kota berkonsultasi ke Pemprov berkonsultasi ke Jakarta. Bayang mengaturnya itu. Nah, itu baru 12 provinsi. Sekarang 38 provinsi. 38 provinsi yang harus berkonsultasi ke Jakarta, dan di bawahnya itu ada sekitar 416 kabupaten, 98 daerah kota. Bayangkan itu yang akan. Nah, jadi di tahun ini karena serentak pemilihan kepala daerah, provinsi, kabupaten dan itu adalah serentak, maka mereka itu akan serentak juga akan membuat dokumen ini. Nah, dan saya tetap berprinsip bahwa dokumen perencanaan, karena ini adalah dokumen perencanaan sebagai sebahagian dari kebijakan di daerah untuk membangun daerah, maka dia harus berkualitas. Jadi harus berkualitas. Jadi prinsip itu adalah dokumen perencanaan yang berkualitas itu sudah setengah dari kesuksesan, setengahnya lagi dari eksekusinya. Ya, Prof. Jadi kewajiban daerah lah untuk membuat dokumen yang berkualitas, perencanaan berkualitas. Itu wajib, dan itu telah didukung oleh banyak ahli dan banyak hasil penelitian bahwa dokumen perencanaan yang berkualitas itulah yang bisa membawa hasil pembangunan yang baik. Artinya pembangunan itu bisa sukses, salah satu yang pengaruhinya itu adalah kebijakan ya, Prof ya. Nah, tapi ini kan karena berhubung serentak ini, Prof, 38. Gimana nih, Prof? Tantangannya menyusun RPJMD itu dalam waktu 6 bulan loh, Prof. Iya. Jadi tantangannya itu menurut saya itu adalah bisa kita telusuri dari beberapa aspek. Nah, yang pertama tantangannya itu adalah bahwa yang akan merujuk ini saya fokus bagi daerah. Daerah, provinsi, kabupaten dan kota. Fokus saya adalah untuk RPJM daerah, bukan RPJM nasional. Nah, karena itu akan ada lebih 500 RPJM yang akan hadir nanti di tahun ini. Nah, tantangannya itu adalah bahwa yang menjadi rujukan untuk membuat RPJMD itu adalah bagi provinsi RPJP provinsi, bagi kabupaten kota, rujukannya itu adalah RPJP kabupaten kota dan RPJMD provinsi. Itu yang jadi rujukannya. Nah, jadi kan terbayang tuh, jadi yang rujukan untuk membuatnya. Nah, yang menjadi persoalan utama itu adalah dari penelusuran saya bahwa RPJP provinsi ini tidak semua provinsi menyiapkannya dengan baik. Apa alasan saya? Bahwa di dalam membuat RPJP provinsi itu harus merujuk kepada RT RW. Jadi rencana tata ruang dan wilayah. Harus merujuk itu. Jadi kalau sebelum membangun, ya kita harus dulu tahu ruangnya, mana yang mau dibangun. Nah, bayangkan nanti kalau kita hanya membuat pembangunan ternyata ruangnya tidak ada, atau ada ruang tapi ruang itu tidak diperuntukkan untuk akan yang kita bangun. Nah, jadi tidak ada kesesuaian ruang dengan yang akan dibangun. Jadi itu akan menimbulkan masalah. Jadi kalau menurut data yang
kita rujuk itu dari strategis penanggulangan kemiskinan, penanggulangan korupsi, bahwa itu hanya 14 kabupaten baru, 14 provinsi baru yang siap dari 38 itu. Jadi belum sampai separuh yang siap RPJP dalam RT RW. Jadi di dalam peraturan Undang-Undang Nomor 59 itu bahwa itu dinyatakan bahwa periode RT RW dengan periode RPJP itu jangan timpang. Timpang. Nah, oleh sebab itu untuk membuat RPJP itu dipedomani RT. Kan kita mau membuat RPJP 2025-2045. Iya. Nah, maka kita harus pedomani RT RW 2023-2043. Ini tidak semua daerah yang bisa menyiapkan, belum semua provinsi yang menyiapkan. Nah, ini gimana, Prof? Karena kan pasti akan ada kendala-kendala ini karena nggak semua provinsi, kabupaten, daerah punya RT RW gitu ya, Prof? Ya, jadi RT RW yang diminta itu berdasarkan peraturan pemerintah yang harus dibuat 2023-2043 itu pendekatannya sudah pendekatan digital. Di situ sudah diatur digabungkan ruang darat dengan ruang laut, dengan laut gitu, zona laut itu. Jadi sudah jauh lebih bagusnya RT RW yang baru ini 2003-2045 sudah jauh lebih lengkap. Itu bahan digital. Nah, misalnya kita mau merujuk itu bisa dicari petanya di mana gitu. Nah, sekarang provinsi yang tidak siap, yang belum siap sampai keluarnya RPJP itu akhir 2024 kemarin, berarti dia akan mempedomani RT RW yang lama. Iya. Itu yang dipakai. Walaupun RT RW yang lama itu misalnya kan kalau tidak salah saya RT RW 2012-2032. Itu masih berlaku. Karena nah tapi kan pemerintah sudah meminta itu diperbarui dengan keluarnya RT RW nasional yang baru. Nah, tentu ini akan terjadi ketimpangan ruang dengan yang akan direncanakan. Bisa saja terjadi itu. Nah, jadi ada ketidaksesuaian akibat kita mempedomani RT RW yang lama ini. Nah, tentu dengan demikian, kalau RPJP saja mempedomani yang lama, tentu kualitas RPJP ini juga akan tidak sempurna, gitu. Karena dia masih mengacu, walaupun ada penyesuaian, tetapi itu jauh tertinggal juga dibandingkan dengan daerah yang sudah menyiapkan. Kacau lagi, tambah lagi kacaunya, bahwa di satu provinsi itu RT RW provinsinya belum siap, tetapi RT RW kabupaten kotanya sudah siap. Bagaimana mengatur ruang ini? Jadi hierarki dari nasional, provinsi itu tidak terpenuhi. Menurut itu PP 21 kalau tidak salah saya 2021 tahun 2021 itu harus ada lupa saya nomornya, tapi itu harus ada hierarki seperti itu gitu. Nah, tapi kan ini tidak. Jadi kalau provinsi masih berlaku seperti itu, nah bagaimana investor akan tertarik? Jadi kan ini menjadi disinsentif bagi investor, untuk menanamkan investasi atau untuk ikut berpartisipasi membangun atau daerah gitu. Bagi pemerintah pusat untuk menempatkan proyek-proyek nasional di daerah provinsi. Gimana kepastian ruangnya? Kalau tidak ada kan mereka akan cenderung memilih daerah yang sudah ada tata ruangnya yang baru kan itu. Nah, jadi itu bukan saja berimplikasi terhadap kualitas RPJP itu sendiri, tetapi itu juga berimplikasi terhadap keputusan yang ambil di tahun 2025 sampai 2029 ini gitu. Itu akan berpengaruh. Misalnya ada nih pemerintah pusat kan sudah menjelaskan bahwa ini sekarang ada keterbatasan dana, ada keterbatasan. Nah, maka dia akan memberi insentif dan disinsentif. Kan sudah ditegaskan di dalam peraturan. Nah, mungkin artinya apa itu? Daerah yang maju itu akan diberi insentif terus gitu kan. Artinya daerah yang lebih siap akan diberi insentif. Kemudian daerah yang sudah memastikan ada ruangnya untuk peruntukannya yang jelas, ya mereka akan melakukan investasi di situ. Nah, jadi
itulah salah satu. Jadi tantangan yang harus dihadapi pertama itu adalah sekarang kita akan menggunakan RPJP daerah provinsi 2025-2045 itu untuk rujukan membuat RPJM provinsi. Nah, harus ya tantangan pertama itu harus melakukan apa lagi dulu? Harus ya mudah-mudahan tentu kita harap ketika ini sudah dibuat RPJP 2025-2009 ini mulai disusun atau draft awal dan akhir itu sudah mulai disusun, kita berharap ya RT RW yang belum siap ini bisa siap. Itu satu. Nah, kalau siap maka perlu dilakukan dulu, tantangan itu adalah melakukan harmonisasi dulu. Jadi di RPJP itu dilakukan harmonisasi. Apakah sudah memang sesuai ini daerah untuk pengembangan hortikultura, kemudian pariwisata dan lain-lain yang di akuatik dan lain-lain itu untuk disebut Sumatera Barat. Apakah sudah sesuai itu sekarang? Nah, kalau sudah sesuai, nah kalau tidak ada memang sudah sesuai, nah, itu syukur alhamdulillah. Tapi kalau tidak harus dilakukan harmonisasi sebelum mempedomani RPJP provinsi itu untuk menyusun RPJMD itu sendiri. Itu harus dilakukan. Nah, itu tantangan pertama. Jadi harus melakukan harmonisasi dulu bagi daerah yang ini. Dan bayangkan kabupaten kota aja sudah menyiapkan ini. Sesuai tidak dengan yang daerah yang diatur juga oleh provinsi kan? Belum tahu juga. Nah, jadi baik kabupaten kota maupun provinsi itu harus melakukan harmonisasi dulu sebelum melanjutkan. Pastikanlah dulu itu. Nah, beruntunglah kabupaten atau provinsi yang sudah mempedomani RT RW-nya. Nah, itu yang pertama. Agar nanti selaras ya. Ya selaras ya. Tidak ada kesenjangan antara kebutuhan ruang dengan kebutuhan pembangunan. Baik. Nah, jadi pembangunan itu harus sesuai dengan ruang. Nah, kalau tidak terjadi bencana, terjadi apa? Jadi RT RW-nya dulu yang harus difixkan gitu ya, diatur oleh pemerintah. Maka RT RW itu periodenya adalah 2023-2043. Baik. Terima kasih, Prof. Nah, terkait dengan moral imperatif, Prof, dalam pembangunan. Sebelum itu dulu ada yang perlu lagi. Apa tuh, Prof? Nah, sekarang kan sudah ditetapkan bahwa ada 45 indikator yang harus dicapai oleh provinsi. Oleh provinsi. Dari pusat tentukan provinsi sekian. Nah, sekarang itulah salah satu perbedaan. Kalau sebelumnya kita melakukan analisis situasi dulu. Namanya analisis situasi. Jadi dalam planning development cycle itu ada urutan yang harus diikuti. Nah, yang pertama analisis situasi. Dari analisis situasi itu baru ditentukan tujuan, prioritas, kemudian sasaran. Apa itu? Baru ditentukan. Nah, sekarang sasarannya sudah ada, targetnya sudah ada. Kemudian ini bisa terjadi juga gap dengan situasinya, tidak sesuai gitu. Tidak sesuai. Nah, apa tantangan yang berikutnya itu adalah bagaimana menjustifikasi ini. Menjustifikasi bahwa ini kabupaten ini ditetapkan 5,5% lagi pertunjukannya. Apa sementara pengalamannya selama ini 4%? Sekarang ditargetkan 5,2. Bagaimana menjustifikasinya? Apa yang bisa memastikan tantangannya bagaimana membuat justifikasi. Nah, membuat justifikasi ini tidak gampang-gampang juga kalau tidak didasari dengan penggalian data, penggalian hasil studi dan lain-lainnya. Itu tidak mudah juga. Kecuali asal justifikasi. Nah, itu Nah, kalau asal justifikasi itu sudah jadi persoalan. Nah, itu tantangan yang kedua itu, menjustifikasi tujuan yang telah ditetapkan. Nah, sekarang kita melanjut ke berikutnya. Setelah ada ditentukan tujuan, nah jadi dalam dokumen perencanaan itu bagaimana cara mencapai tujuan? Nah, di situ ada namanya strategi dan ada namanya arah kebijakan. Ada dua di situ. Nah, ada dua. Nah, pertanyaannya itu adalah yang berat itu adalah bagaimana membuat arah kebijakan. Membuat arah kebijakan yang untuk mencapai tujuan yang sebetulnya bagi daerah ini dari sumber daya alam,
dari sumber daya yang tersedia belum mungkin mencapai. Belum mendukung gitu. Belum mendukung. Kalau kita lihat analisis situasi. Nah, sekarang kan berarti bagaimana melahirkan strategi yang bisa mencapai ini. Nah, tentu ini tidak strategi biasa-biasa saja. Harus strategi yang luar biasa juga untuk mencapai itu. Nah, bagaimana merumuskan strategi ini? Ini menurut saya juga pekerjaan yang tidak mudah dalam menyusun RPJMD. Kecuali asal strategi. Bisa juga itu. Tuh. Artinya kebijakannya harus sesuai dengan potensi wilayah tersebut. Iya kan itu. Tapi ini kan tujuannya sudah dibuat. Sasarannya sudah dibuat. Jadi misalnya seperti Damastraya, Sejunjung, itu laju pesisir selatan laju pertumbuhan 4%, sekarang ditargetkan menjadi 5,2. Itu kan tidak pekerjaan mudah. Nah, sekarang bagaimana mengeluarkan arah kebijakan, strateginya untuk mencapai 5,2,5 itu? Nah, apa yang harus dilakukan? Ini harus memerlukan pemikiran yang tidak biasa-biasa juga gitu. Ini yang harus Nah, jadi kita harus sadar juga bahwa pertumbuhan ekonomi itu secara teori ya bisa tumbuh ya kalau dia sektor industri pengolahan berkembang. Nah, sekarang industri pengolahan itu sangat tergantung dari sangat kecil sumbangannya di kabupaten itu. Ada yang 3%, ada yang berapa persen itu. Sedikit sekali tergantung sangat ke sektor pertanian dan sektor lainnya itu. Nah, jadi artinya digenjot betul lah dengan kebijakan sektor pertanian ini juga tidak akan bisa mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa didukung, tanpa diikuti oleh sektor industri atau industri pengolahan. Nah, sekarang bagaimana juga merumuskan ini industri pengolahan yang bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah itu juga tidak gampang. Dan ingat, nah kemudian apa lagi? Tantangan ketiga nih, Prof. Bukan. Ini dalam mengejar pertumbuhan itu adalah kita perlu investasi gitu. Nggak ada pertumbuhan tanpa investasi. Betul. Nah, sekarang investasi itu kan ada 3. Ada yang namanya investasi masyarakat, ada investasi swasta, dan ada investasi pemerintah. Nah, sekarang kita sudah dengar tuh, kalau pemerintah sudah sudah diketahui untuk 2025 ini sudah pasti banyak kurang gitu. Nah, ini tentu yang diharapkan dari swasta dan dari masyarakat. Nah, oleh sebab itu harus mengeluarkan kebijakan yang bagaimana memberi insentif agar masyarakat bisa jadi investasi masyarakat itu membangun rumah, membangun keperluan-keperluan itu kan, itu yang investasi masyarakat itu jumlahnya besar juga itu. Nah, inilah yang didorong. Jadi janganlah dipersulit, ada kemudahan-kemudahan yang harus diberikan. Nah, investasi swasta itu tergantung juga dari infrastruktur gitu. Nah, kalau infrastruktur sudah tidak akan maju. Nah, jadi tantangannya cukup berat di dalam bab untuk menentukan arah strategi dan arah kebijakan ini. Jadi itu tidak gampang-gampang saja itu kalau pengalaman saya. Nah, yang berikutnya lagi itu adalah ada namanya di RPJMD itu kerangka dan kebutuhan dana gitu kan, kebutuhan dana. Nah, kebutuhan dana itu ada 3, ada PAD, kemudian ada dari transfer pusat dan itulah intinya, ada 2 besar dan ada sumber lainnya. Nah, sekarang dana dari pusat sudah dinyatakan akan turun. Nah, kemudian kalau ekonomi daerah tidak berkembang, PAD juga tidak akan meningkat. Nah, ini bagaimana pula nih melakukan penyesuaiannya nanti. Nah, itu baru dari sisi arah kebijakan untuk mencapai strategi dan kemudian kesediaan dana daerah sendiri, kemampuan daerah. Nah, yang berikutnya lagi itu ada apa? Karena selama ini jadi untuk bisa maju itu memang harus ada juga perubahan mindset. Nah, jadi dengan adanya perubahan pendekatan dalam penyusun RPJMD ini, RPJP dan RPJMD ini, harus ada perubahan mindset juga. Nah, jadi perubahan mindset itu dari yang kita sebut dari what we have to do, sekarang what we have should do. Gitu. Sekarang harus memikir gitu. Jadi kalau what we have to yang harus kita lakukan itu hanya sesuai dengan keadaan. Nah, ini tetapi kita harus memikirkan kemana lagi. Nah,
bagaimana juga harus ada diikuti oleh perubahan mindset. Jadi tanpa ada perubahan mindset itu juga akan sulit untuk melakukan rumusan-rumusan strategi dan arah kebijakan yang lebih mendorong. Nah, terakhir, nah ini yang ada yang kemungkinan sebetulnya banyak yang bisa dibahas, tetapi saya ringkaskan itu. Itu adalah adanya potensi moral imperatif, pelanggaran terhadap moral imperatif. Nah, begini, yang ingin saya maksud itu adalah bahwa pemerintah daerah tidak mengikuti, kan moral imperatif itu harus melakukan apa yang harus dilakukan, kan itu seharusnya. Itu pemerintah yang tidak mengikuti aturan saja itu sudah termasuk itu pelanggaran terhadap moral imperatif. Itu sudah, kan itu publik tahu itu kan, itu jadi tidak itu sudah termasuk itu pelanggaran moral imperatif. Nah, tetapi yang saya maksud itu adalah dalam waktu terbatas. Kemudian waktu terbatas 6 bulan. Karena dia 6 bulan. Kalau tidak 6 bulan, gubernur dengan DPRD harus kena apa? Kena sanksi. Ada semacam peringatan lah gitu ya? Bukan, sanksi betul. Sanksi, ya, betul, Pak. kalau tidak siap dalam 6 bulan. Nah, ini kan berpacu waktu. Nah, yang harus dihindari itu adalah jangan sampai mengadakan yang tidak ada. Saya nyatakan begini, itu tidak semua daerah sekarang ini mempunyai data yang lengkap tentang indikator yang harus diada itu. Tidak semua daerah. Nah, sekarang dalam waktu 6 bulan ini ada saja data yang tidak ada, itu menurut saya juga termasuk pelanggaran moral. Nah, jadi kalau memang ada data ditampilkan, itu harus ada penyertaan. Harus penyertaan. Jadi jangan data itu saja, harus ada penyertaan. Ini data sementara atau apa ini, atau harus ada. Jadi jangan itu seakan-akan itu sudah data fix. Gitu ya, nah, jadi disitulah yang disebut dengan moral imperatif itu. Jadi ada pelanggaran. Apalagi yang pengalaman sebelum ini pengalaman dalam menyusun RPJMD 2021-2026 kemarin. Itu tidak sedikit juga karena waktu terbatas. Daerah itu hanya mengcopy paste daerah lain. Nah, itu. Padahal kondisi daerah berbeda gitu ya. Kondisi daerah beda. Nah, itu terjadi. Itu ada buktinya gitu, tidak sedikit buktinya itu yang kita miliki. Nah, ini kan pelanggaran yang pelanggaran moral imperatif juga di dalam perencanaan. Nah, kemudian lagi ada lagi yang harus itu adalah yang harus kita nyatakan, jangan nanti RPJMD itu selesai hanya waktu gitu. Waktu yang apa? Oke lah. Apapun terjadi, kalau sudah waktu selesai atau berakhir, ya ini selesai gitu. Itu jadi tidak maksimum jadinya. Tidak maksimum. Nah, kalau ini terjadi, tentu ini juga menjadi pelanggaran yang moral, itu pelanggaran moral yang disebut di dalam perencanaan itu moral imperatif itu. Nah, jadi bisa berhasil ya kalau menurut saya itu adalah rujukannya itu bagus, RPJP-nya bagus, kemudian RPJM-nya juga bagus, dirujuk oleh kabupaten kota, dan kemudian bisa menjustifikasi tujuan. Jadi tujuan tadi bisa kita justifikasi dengan baik, dan kemudian bisa juga mencari strategi dan arah kebijakan yang betul-betul yang akan mendukung untuk mencapai tujuan. Itu yang harus dilakukan oleh daerah. Tanpa itu, menurut saya RPJMD itu hanya sekedar dokumen saja. Nah, Prof, seberapa serius nih dampak dari pelanggaran moral imperatif ini, Prof, terhadap pembangunan daerah? Jadi tentu itu diukur itu nanti itu adalah apakah RPJMD itu bisa tidak dipedomani atau tidak. Jadi kalau RPJMD itu tidak sedikit juga biayanya itu untuk menghasilkan satu RPJMD itu tidak sedikit. Bayangkan DPRD itu perlu ada namanya, tapi tidak tahu saya apakah dengan adanya pembatasan anggaran sekarang. Kalau dulu itu ada Perda itu ada 3 kali, misalnya apa? 3 kali konsultasi ke Jakarta, kemudian ada studi banding, ada studi banding itu biayanya banyak. Di DPRD ada lagi musrenbang, di Bapeda ada musrenbang, ini ada tahap-tahapnya, itu biayanya cukup besar semua. Nah, tapi tidak tahu ini besok bisa online atau tidak, kan itu kita berharap ada. Nah, jadi
kalau misalnya data yang tidak ada sebelumnya bisa ada, itu apa artinya itu kan tidak bisa ya bagaimana tuh bisa diterjemahkan sendiri aja lah. Artinya itu yang tidak mungkin dilakukan juga itu. Oke, jadi hanya sekedar membuat Memenuhi administrasi. memenuhi administrasi seperti itu ya, Prof ya. Ya. Nah, untuk menanggulangi itu, Prof, strategi yang mungkin bisa diterapkan untuk memastikan bahwa penyusunan RPJMD ini bukan hanya sekedar regulasi gitu, Prof, tapi juga etis dan bisa berpihak ke kepentingan masyarakat seperti itu, Prof. Itu gimana, Prof, strateginya nanti? Ya, tadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ya yang pertama itu adalah rujukan itu harus baik. Jadi kalau RPJP-nya kurang baik ya sempurnakan dulu. Oke. Sempurnakan itu dulu atau adalah keterangan apanya itu. Oke. Nah, yang kedua saya sudah sekarang dari 45 target yang harus dicapai oleh daerah itu harus dilakukan evaluasi dulu, harus dipilah. Nah, dari dipilah itu maksudnya mana target itu yang tinggi dari situasi daerah. Nah, itu kita sebut dengan overestimate. Mana yang overestimate, itu kita pisahkan dulu. Mana yang overestimate. Nah, kemudian mungkin ada yang underestimate. Seharusnya daerah kita sudah bisa mencapai lebih. Tapi karena ditetapkan rendah, ya dia jadi underestimate. Kan itu. Nah, jadi setelah kita pisah ini, maka kita fokus menyelesaikan ini, yang overestimate ini. Itu langkah yang harus menyelesaikan ini. Bagaimana menjustifikasi yang overestimate ini. Itu tentu ada perlu studi pendalaman, ada memerlukan diskusi yang panjang, harus ada penukaran pemikiran dan lain-lain untuk menjustifikasinya. Oke, gitu, Prof. Nah, jika Pak Wery, Prof Wery bisa memberikan satu rekomendasi kunci, Prof, kepada kepala daerah yang akan menyusun RPJMD 2025-2029, apa yang paling penting untuk diperhatikan kuncinya itu, Prof? Jadi RPJP ini adalah panduan atau RPJMD ya, RPJMD ini bagi kepala daerah, baik itu gubernur maupun bupati maupun wali kota, itu adalah panduan. Panduan untuk dia menjalankan 5 tahun ke depan. Karena itu. Nah, bagaimana cara panduannya? Itu adalah kalau RPJP ini adalah rujukan untuk membuat rencana pembangunan daerah. RKPD namanya. RKPD ini pedoman untuk membuat RAPBD atau APBD nanti. Bayangkan kalau RPJP-nya tidak bagus, tentu diturunkan menjadi RKPD, rencana pembangunan daerah. Ke APBN-nya tentu ini sudah banyak tidak selaras dia nanti itu. Nah, jadi oleh sebab itu, maka setiap kepala daerah di awal tugasnya ini adalah harus memaksimalkan menghasilkan dokumen RPJMD itu yang berkualitas, paling tidak terpenuhi kualitas yang diatur di dalam Kemendagri nomor 86 tahun 2017. Paling tidak itu terpenuhi, minimum itu terpenuhi. Minimal itu terpenuhi ya, Prof ya. Nah, terakhir ini, Prof, harapan Pak Wery terhadap implementasi RPJMD 2025-2029 dan mungkin pesan untuk akademisi, pemangku kebijakan dan juga masyarakat terhadap tantangan pembangunan ini, Prof. Nah, jadi begini, saya yakin yang akan membuat RPJMD ini juga terlibat akademisi. Nah, oleh sebab itu akademisi ya harus juga berupaya menghasilkan RPJP itu dengan RPJMD itu yang berkualitas, dengan maksimal berusaha, itu yang satu. Ya, karena pengalaman sebelumnya itu akademisi itu terlibat umumnya untuknya. Ya, jadi ini adalah tugas sebagai akademisi ya harus mempertahankan itu bisa bagus. Nah, yang kedua yang harus diperhatikan itu adalah pesan saya itu adalah yang masyarakat mendukung. Dan peranan masyarakat itu juga dimaksimalkan. Nah, misalnya dalam Musrenbang
jangan yang diundang itu betul-betul orang yang bisa wakil-wakil dari masyarakat itu sendiri gitu. Nah, jadi kan pengalaman selama ini nanti yang banyak hadir di Musrembang itu adalah aparat pemerintah juga yang banyak hadir kan, itu contoh. Sementara kemudian kalau ada organisasi itu, nah diskusinya yang saya lihat itu selama itu adalah masing-masing yang peserta dari Musrembang itu adalah memperjuangkan apanya masing-masing gitu, kepentingan masing-masing gitu, Prof. Nah, bukan kepentingan satu daerahnya atau kepentingan apanya. Nah, jadi mungkin pola pikir dalam Musrembang ini juga harus diperbaiki ke depannya itu. Nah, itu jadi bagaimana pula nanti ya kepala daerah atau instansi yang bertanggung jawab untuk Musrembang itu memaksimalkan Musrembang ini betul-betul untuk kebutuhan perbaikan atau untuk penyempurnaan dari RPJMD itu sendiri. Oke, baik, terima kasih, Prof. Ada lagi, Prof, mungkin closing statement untuk pemirsa podcast kita? Jadi harus kita pahami bahwa pembangunan itu bisa berhasil kalau rencana sudah bagus, dilaksanakan oleh institusi yang bagus juga. Itu baru bisa berhasil. Nah, oleh sebab itu paling tidak yang bisa kita raih saat ini adalah, yang harus kita lakukan adalah bagaimana bisa menghasilkan dokumen perencanaan daerah yang berkualitas. Nah, itu. Nah, di samping kita memperbaiki atau meninggalkan institusi-institusi yang berkualitas. Nah, kemudian lagi yang harus disadari juga bahwa masa depan ini adalah untuk mencapai tujuan pembangunan itu juga tidak mudah. Karena memang targetnya tinggi. Bayangkan tahun 2045 itu negara kita yang maju. Jadi di dalam RPJP sekarang ini pendapatan per kapita Sumatera Barat ini contohnya itu harus naik 3 kali lipat, lebih dari 3 kali lipat. Bayangkan dalam 5 tahun bagaimana bisa menaikkan. Oleh sebab itu ya semua kita harus berpartisipasi lah untuk bisa terwujudnya apa yang sudah ditetapkan di dalam RPJP Sumatera Barat. Itu contoh ya. Artinya kita semua harus turut berpartisipasi dan juga berkolaborasi gitu ya, Prof, ya, agar dan tujuan itu artinya di dalam mencapai itu juga jangan mempersulit masyarakat juga itu. Baik, Prof. Karena yang diharapkan sumber itu adalah sekarang dari masyarakat. Itu dari masyarakat itu artinya di luar, kan di dalam RPJP itu ada pelaku pembangunan pemerintah dan pelaku pembangunan non pemerintah. Nah, jadi artinya di situ perlakukanlah pelaku pembangunan non pemerintah ini ya untuk bisa juga mendukung. Jangan sedikit-sedikit dibuat mereka untuk tidak tertarik atau termotivasi untuk melakukan kegiatan. Siap, Prof. Terima kasih, Prof. Semuanya harus selaras gitu ya, Prof, ya, karena seluruh stakeholder itu pasti diharapkan kontribusinya untuk pembangunan daerah kita, khususnya negara kita juga pastinya. Baik, terima kasih, Prof, atas gagasan yang luar biasa. Bapak dan Ibu jangan lupa saksikan orasi ilmiah Bapak Profesor Weridarta Taifur pada tanggal 18 Februari 2025 live streaming di YouTube Unan Official. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kita kali ini, dan akhir kata saya Muslimah mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi untuk kejayaan bangsa. Makasih banyak, Bapak. Udah kan? Udah di